Shalom kasih Kristus. Tentunya kegembiraan kita tidak boleh surut sekalipun Natal telah beberapa hari berlalu. Hari ini saya berharap kita semua dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi mampu melihat sisi positifnya. Penting untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar apapun peristiwa yang terjadi selalu mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu. Firman telah menjadi manusia yang kami peringati beberapa hari yang lalu. Tuhan, biarlah firman itu terus berakar dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk kami tetap berjalan dalam setiap firman yang disampaikan. Tuhan, kami rindu bahwa apapun yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu itu menjadi sesuatu yang baik bagi kami. Tuhan, biarlah kami dapat melihat peristiwa lewat peristiwa yang terjadi bukan sesuatu yang membawa kami semakin terpuruk, tetapi kami bisa melihat sisi-sisi positif di mana Tuhan akan mengarahkan kehidupan kami untuk semakin baik dan semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema mengais keuntungan. Terdapat dalam Amsal 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kita masih berbicara tentang krisis. Pembahasan ini masih menjadi topik yang menarik karena setiap orang pernah mengalaminya. Tetapi tidak semua orang dapat menyadari bahwa krisis tersebut menimpa diri mereka. Krisis yang dimaksudkan di sini tentunya bukan hanya berbicara masalah ekonomi atau keuangan. Krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, krisis rohani, dan banyak lagi. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi saat krisis menimpa seseorang. Ada orang saat krisis melanda, dia menyerah, terpuruk, dan menyalahkan orang lain. Tetapi ada juga yang bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat, bahkan dapat mengais keuntungan. Maksudnya nasibnya berubah menjadi lebih baik. Bila krisis yang menimpa dan kita mampu mengelola dan mengatur kehidupan kita dengan bijak, maka krisis yang menerpa bukan sesuatu yang dapat menyebabkan kemalangan, tetapi krisis yang sama tersebut dapat juga berubah menjadi hal yang dapat membangun dan menerima hal-hal baik atau mengais keuntungan. Jika kita mengetahui bagaimana caranya memaksimalkan berbagai kesempatan yang ada dari peristiwa yang dialaminya. Karena dari setiap peristiwa, apapun peristiwanya, pasti ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Demikian juga dengan krisis yang dialami oleh setiap manusia. Berbicara krisis, dalam bahasa Mandarin dikatakan weiji, yang terdiri dari dua kata, yaitu wei artinya bahaya dan zi artinya kesempatan. Jadi di setiap krisis, walaupun memang memiliki bahaya, namun juga mengandung kesempatan yang menuju kepada harapan atau kesuksesan. Kasih Kristus, mungkin banyak orang mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi di balik krisis. Ada bahaya dan kesempatan. Tetapi tidak semua orang mau menerima kesempatan di balik proses yang sedang dialaminya. Tentunya kita ingat kisah yang dialami Ayub, orang yang mengalami krisis yang begitu ekstrim dan komplit. Ayub mengalami krisis perekonomian atau keuangan. Rumahnya runtuh karena angin ribut. Ternaknya disambar api dari langit, sebagian lagi dirampok, para pelayannya dibunuh. Krisis kesehatan seluruh tubuhnya terkena penyakit bara. Krisis sosial di mana teman-temannya mencemooh dan banyak yang meninggalkannya. Krisis keluarga, 10 anaknya tewas dan istrinya meninggalkan dia. Adakah mengalami krisis sedahsyat dan se-ekstrim seperti yang dialami Ayub dalam waktu sekejap? Mengapa Ayub kuat menjalani semua ini? Kuncinya adalah bagaimana menjalani semua itu dengan berserah penuh dan mempercayai penyertaan Tuhan. Tanpa rasa percaya, mudah bagi kita untuk marah dan tergoda mengambil jalan pintas, bahkan membawa diri kita semakin jauh dari Allah.
Jadi, rahasia yang memampukan Ayub dapat melalui krisis hidup adalah hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Untuk dapat mengalahkan krisis yang menimpa kita atau keluarga, selain kita mampu bertahan, kita juga harus mempunyai strategi bagaimana dapat memenangkan krisis yang kita hadapi. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika dan sekutunya dapat memenangkan pasukan Jepang yang menguasai Asia dengan melakukan strategi memutuskan logistik yang merupakan mata rantai utama bagi pasukan tentara Jepang. Logistik merupakan hal yang sangat penting bagi pasukan saat menghadapi peperangan, apalagi peperangan yang memakan waktu panjang. Alkitab memberikan contoh sangat luar biasa. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa peperangan sangat penting sekali akan kebutuhan logistik. Dan bila terjadi kekurangan akan berdampak kekalahan. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Gideon dan 300 orang pengikutnya. Mereka telah menewaskan ribuan prajurit Midian dalam peperangan. Namun tugas Gideon belum selesai karena kedua raja Midian beserta sisa pasukannya mereka melarikan diri. Kendati logistik makanan dan minuman mereka habis, Gideon bertekad tetap mengejar musuh mereka. Sebagai pimpinan pasukan, dia memohon bantuan logistik dari orang-orang Sukot dan Penuil. Namun permohonannya ditolak karena mereka tidak sudi memberi roti sebelum berhasil menangkap Zelba dan Salmuna. Tercatat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai dengan 8. Walau demikian, Gideon tidak kenal menyerah. Dalam kondisi lelah dan kelaparan, dia dan pasukannya tetap berjuang dan akhirnya berhasil membinasakan semua musuh. Rahasia keberhasilan Gideon dan orang-orangnya saat melalui krisis logistik adalah tidak menyerah dan terus berjuang mencapai tujuan. Dengan kondisi krisis pangan yang dihadapi Gideon bersama pasukannya, bagaimana dapat memenangkan peperangan dan akhirnya Gideon dan pasukannya berhasil. Bila Gideon dan pasukannya berhasil melewati krisis dan meraih kemenangan, pastinya kita juga mampu melewati setiap tekanan atau krisis yang terjadi sehingga dapat meraih atau mengais keuntungan yaitu kemenangan. Mari tetaplah berjuang untuk melekat dalam Tuhan senantiasa. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat firman yang disampaikan hari ini, karena firman ini menguatkan iman percaya kami, agar kami tidak mudah menyerah menghadapi tekanan dan krisis yang menimpa kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus mengerti tentang kebenaran ini, di mana semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan sehingga mendatangkan satu kebaikan atau keuntungan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.